Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Asia Stem Cell Center by Dr. Purwati yang ada di kota Surabaya. Tepatnya berada di Jalan Raya Jemur Sari nomor 25 ya. Nah, mari kita bincang-bincang nih, ngobrol dengan Dr. Pur ya. Mungkin Dr. Pur bisa diperkenalkan kepakarannya itu apa, Dokter? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Dr. Purwati, internis, subspesialisnya Tropical and Infectious Disease, kemudian juga ekspertis di bidang stem cell, begitu istilahnya. Ya, terima Nah, kasih. pertanyaan berikutnya, Dokter. Biasanya pasien-pasien yang berobat ke Asia Stem Cell ini, itu keluhannya itu penyakit degeneratif atau penyakit yang seperti apa yang mereka itu datang sampai berobat di sini, Dokter? Ya, terima kasih. Untuk sebelum yang datang penyakit apa, mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu stem cell. Stem cell seperti kita ketahui akhir-akhir ini marak sekali, isu yang paling seksi, nggak aja di Indonesia tapi juga di luar negeri. Di luar negeri pun nggak ada Asia Pasifik tapi juga di Eropa dan juga Amerika. Nah, sekarang inovasi-inovasi untuk aplikasi stem cell ini banyak sekali. Biar teman-teman tidak bingung ya, stem cell itu memang yang stem cell beneran atau stem cellan kadang juga diakui sebagai stem cell ya. Jadi stem cell itu adalah sel yang masih hulu, cikal bakal daripada sumber sel-sel yang nanti di dalam tubuh itu adalah dari stem cell, di mana itu bermula dari, di sini istilahnya adalah zigot. Zigot itu adalah sel telur yang dibuai oleh sel sperma. Embrio. Ya, sebelum menjadi embrio. Oke. Nah, dari satu sel itu zigot, sifatnya di sini adalah kalau stem cellnya tutipoten. Oke. Nah, tutipoten ini mampu untuk membentuk individu baru. Iya. Kemudian itu berbiak, berkembang menjadi embrio. Oke. Nah, kalau embrio ini nanti stem cellnya itu sifatnya adalah di sini adalah istilahnya pluripoten. Jadi dia bisa menjadi lapisan 3 germ layer istilahnya. Ada lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Itu yang disebut sel. Nah, itu juga stem cell. Oh, itu stem cell. Iya. Kemudian ada lagi berbiak menjadi yang sifatnya lebih rendah lagi yaitu multipoten. Nah, ini nanti misalnya turunannya lagi. Kemudian berbiak lagi akhirnya menjadi penyusun sel-sel seperti sel otak, sel jantung, sel mata, sel pembuluh darah dan sel-sel lain yang menyusun daripada tubuh ini. Nah, sel ini kan memang ciptaan dari Gusti Allah ya. Jadi di sini itu hidup sifatnya, jadi bisa berbiak, bisa memperbanyak diri seperti itu. Nah, kalau itu ada di dalam tubuh, maka di situ juga akan menjadi diferensiasi dan memperbanyak diri. Tapi kalau di luar tubuh, maka di sini dibiakkan supaya tetap hidup, maka di dalam suatu keadaan tertentu. Di laboratorium yang steril, istilahnya di tempat kami adalah sertifikasi GMP atau memenuhi standar-standar CPOB atau GMP seperti itu. Dan di sini juga khusus, jadi ada ruangan khusus, tempat khusus yang kadar oksigen, kadar CO2-nya, kadar suhunya dikontrol. Jadi di situ nanti teman-teman sekalian bisa anukan, kalau misalnya kan banyak ada sel yang diminum, ya itu kan nggak ada jadinya. Nah, bermula dari karena sifatnya stem cell adalah tadi untuk memperbaiki atau cikal bakal daripada sel di sini, maka untuk memperbaiki sel-sel baik itu sel yang aus maupun yang rusak. Dengan demikian maka pasien-pasien yang datang bisa untuk yang sudah sakit ataupun yang sebelum sakit. Istilahnya benar, preventif kan lebih bagus. Kalau sebelum sakit istilahnya untuk peremajaan. Jadi organ-organ dalam tubuh diremajakan. Kalau yang sudah sakit ya macam-macam, ada yang diabetes, pokoknya penyakit-penyakit namanya penyakit degeneratif. Gitu. Berarti sel ini ada umurnya ya, Dokter ya. Nah, umurnya sel tadi apakah berbeda-beda atau sama, Dokter? Misalnya, kalau sel darah kurang lebih siklus hidupnya sekian.
oh kalau sel kulit siklus hidupnya sekian, kalau sel jantung siklus hidupnya sekian, atau sel rambut gitu, mungkin bisa dijelaskan kepada kita orang yang awam, dokter. Ya, jadi memang kalau sudah di dalam tubuh, maka itu sel-sel itu punya usia. Ya, seperti dalam Al-Quran setiap yang hidup akan mati ya. Nah itu kalau misalnya sel-sel darah komponennya biasanya sih sekitar 120 hari. Oh, sel darah itu Ya, masa kemudian hidupnya. kalau kemudian sel-sel yang sudah di dalam organ rata-rata kalau dirawat dengan bagus bisa antara 7 sampai dengan 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Makanya sel ini kalau misalnya stem cell tadi sudah masuk, sudah bekerja di organ atau jaringan perlu dirawat. Misalnya dengan olahraga yang cukup, makan yang bagus ya sehat, istirahat yang cukup seperti itu supaya sel-sel itu mampu untuk bekerja dengan bagus. Iya. Nah, mungkin nanti volumenya bisa dikeraskan, dokter. Suaranya. Oke. Iya. Volume suaranya, dokter. Nah, pertanyaan berikutnya, dokter Pur, mengenai tadi kan sel ini bisa mati, bisa rusak gitu ya. Nah, biasanya seseorang ini kan pasti tanya nih, rata-rata sel mulai rusak, banyak yang aus, itu sejak umur berapa ya, dokter ya? Mungkin bisa dijawab pertanyaan itu, dokter. Ya. Itu kalau secara fisiologis itu namanya aging process. Aging process itu sudah dimulai pada usia kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Ya, jadi kalau tidak ada penyakit biasanya untuk peremajaan atau regenerasi bisa dimulai dari usia 25. Misalnya 25 sampai 35 itu fase 1, kemudian 35 sampai 45 fase 2, kemudian 45 ke atas itu sudah fase 3. Jadi fase sedini mungkin akan lebih bagus. Fase 1, fase 2, dan fase 3. Tapi kalau misalnya ada sakit khusus, maka itu tidak melihat usia. Misalnya bayi yang CP atau anak-anak yang autis, itu sudah bisa mulai kita treatment untuk stem cell untuk penyakitnya tersebut. Jadi anak autis pun bisa diterapi stem cell ya, dokter? Insya Allah ya. Nah, hasilnya itu seperti apa, dokter? Maksudnya metodenya mungkin bisa dijelaskan, karena banyak dari netizen mama-mama ini yang, mohon maaf, sekarang kan musimnya ADHD, ABK, berkebutuhan khusus, dan mungkin autisme. Iya. Jadi kalau autis ini kan lebih ke arah gangguan nanti di kelistrikan di sinap-sinap sarafnya. Biasanya itu karena gangguan dari protein yang mestinya misalnya protein A agak menyimpang seperti itu. Nah, stem cell di sini insya Allah itu bekerjanya itu untuk di sini memprogram. Jadi bagaimana supaya nanti itu dinormalkan kembali settingannya. Nah itu sumber stem cellnya kita bisa dari pasien, kombinasi bisa darah atau plasenta anaknya, bisa darah atau lemak anaknya, atau juga bisa diambil dari ibu bapaknya seperti itu. Nah tadi kan dokter cakap mengenai bilang plasenta, dokter. Nah teman-teman ini kemarin ada yang sempat tanya, kira-kira di Indonesia itu ada nggak ya kayak Singapura bank plasenta penyimpanan? Apakah di sini Asia Stem Cell Center itu ada penyimpanan atau bank plasenta tadi, dokter? Ya, kalau plasenta alhamdulillah di Indonesia sudah ada bank penyimpanannya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Karena kalau bahan biologi sudah disimpan di luar negeri nanti baliknya susah. Karena sama Kementerian Kesehatan atau pemerintah sana nggak boleh dikirim keluar dari negara sana. Di ASC kita ada pengolahan stem cell. Alhamdulillah kami sudah mengikuti standar-standar GMP, ada izin dari Kementerian Kesehatan. Nah di sini kita untuk pengolahan itu mulai dari isolasi pengambilan, kemudian pengolahan dan juga penyimpanan. Penyimpanan di sini dalam arti penyimpanan untuk kebutuhan pasien-pasien yang akan melakukan treatment. Nah itu bisa penyimpanan jangka panjang ya? Bisa untuk misalnya pasien itu mau treatment berapa lama. Nah itu bisa kita simpan istilahnya master cell-nya itu. Jadi nggak perlu ambil ulang. Iya. Siap.